Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Nathan Gustirian dari SP Solution Surabaya. Kali ini saya akan berbagi tutorial, berbagi video tentang mining Bitcoin ya. Kali ini saya akan mengupas lebih mendalam tentang proses mining Bitcoin. Di sini semoga video ini bisa menjadi wawasan ya, sebelum rekan-rekan berbisnis atau sebelum memulai Bitcoin mining, ada apa, bagaimana perolehannya, prospek apakah enggak. Ini semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua tentunya. Oke, mining Bitcoin ini kali ini saya menggunakan miner yang bernama Watchminer M3 ya, dan menggunakan F2 pool, serta kita sudah uji dengan berbagai mining pool yang lain ya. Di antaranya ada yang menggunakan miner S9 maupun tipe lainnya, menggunakan F2 pool maupun Slush pool kita sudah oprek semuanya, kita udah explore. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid atau akurat. Hai guys, kali ini kita akan memantau miner kita lewat web browser dari handphone. Oke, ini IP addressnya 88.99. Selanjutnya kita login menggunakan Google Chrome. Di sini terpantau summary-nya sudah running 1 jam, hampir 2 jam. Ini saya cek, saya restart dari jam 00 tadi pas 2 jam. Kemudian accepted ini 2419. Kemudian kecepatan rata-rata average-nya gigahertz per second, average GHz AV 7700. Ini seharusnya miner ini 12.000 hingga 13.000 GHz atau 12 terahertz per second. Itu hash powernya. Karena di sini ada 3 modul atau hash modulnya ada 3. Ini sengaja memang tidak saya hidupkan karena untuk mengurangi power consumption. Jadi di sini terlihat hash modul yang pertama dan ketiga ini yang aktif, yang tengah ini tidak saya aktifkan. Rata-rata 4000 kali 3, totalnya 12 terahertz per second. Tapi di sini saya hanya aktifkan 2 kali 4000, jadi rata-rata sekitar 8000. Di sini terpantau 7700 terahertz per second, gigahertz per second atau 7,7 terahertz per second. Oke, di sini saya akan tunjukkan menu yang ada di Watchminer M3 ini. Ini sih untuk engine minernya ini menggunakan CG miner. Kemudian di sini ada standar konfigurasi untuk monitoring dan lognya. Di sini ada menu sistem. Oke. Di sini ada menu sistem, administration dan reboot. Menu sistem akan terpantau kondisi sistem termasuk pengaturan waktu dan tanggal. Di sini kita menggunakan NTP, Network Time Protocol. Kemudian di sini ada administration untuk mengganti password dan beberapa konfigurasinya termasuk network maupun SSH.
Kemudian di sini juga ada menu reboot kalau kita mau melakukan reboot. Oke, langsung selanjutnya kita di sini ada menu configuration, yaitu configuration interface dan SigiMiner configuration. Untuk interface ini kita mengatur IP address automatic DHCP. Oke, di sini menggunakan DHCP. Sehingga IP ini sudah saya reservasi MAC address-nya, sehingga akan selalu mendapatkan IP 88.99. Selanjutnya di sini ada SigiMiner status, SigiMiner configuration. Di sini kita bisa mengatur NTP, ya. Kemudian di sini kita mengatur NTP pool. Kemudian ini NTP poolnya. Kemudian kita di sini mengatur, bisa kita custom, kita bisa masukkan alamat mining pool. Di sini saya menggunakan slash pool atau slash pool untuk pool pertama. Workernya Nathan Gustirian .001. Password ini password defaultnya. Kemudian di sini ada nice hash dan EOBot ini. Nah, kita lagi trial aja. Oke, selanjutnya kita save dan end apply jika sudah selesai melakukan konfigurasi. Oke, kembali ke SigiMiner status. Di sini hampir 2 jam sudah terpantau progresnya. Selanjutnya di sini kita karena menggunakan slash pool, saya akan login ke akun slash pool. Ini memang khusus akun untuk oprean ya, atau untuk R&D atau research. Oke, ini saya sudah login. Terpantau satu device yang aktif 7,7628 GHz per second untuk skor hash rate-nya, atau 7,6 terahash per second. Average 5 menit terakhir, average 1 jam terakhir, dan average 1 hari ini saya sudah tes mining selama 1 hari 2 malam. Jadi 24 jam plus 12 jam. Ini sengaja saya restart tadi supaya jam 00 saya untuk memantau untuk power consumption, pemakaian listrik selama 6 jam, selama 12 jam atau 24 jam, berapa pemakaian listriknya, berapa watt yang terpakai untuk mining ini. Kemudian kembali ke slash pool. Di sini terpantau contribution ke pool, ini contribution saya. Kemudian di sini terlihat confirm reward. Kemudian di sini ada unconfirm reward. Oke. Kemudian di sini ada all time. Jadi sepanjang waktu kita sudah melakukan mining dengan akun ini akan terpantau. Dan ini sudah saya trial untuk saya cairkan 9 bulan yang lalu ya, last payoutnya ini. Jadi ini kita konfigurasi pencairan ditahan senilai 0,001 BTC. Ini baru dicairkan, ditransfer ke rekening akun Bitcoin kita. Kemudian di sini estimated reward for current block. Jadi saat ini sedang melakukan mining di satu blok yang mana kontribusi kita dengan kecepatan 7,7 terahash per second. Ini kita mendapatkan 0,00001891 BTC. Kemudian daily per hari dengan 7,7 terahash per second. Jadi ini bisa menjadi gambaran miner, jika kita memiliki miner kecepatannya kurang lebih 8 ya,
7 sampai 8 terakhir per second, maka per hari akan mendapatkan 0,001459. Ini estimasi ini nilainya tidak beda jauh ya, mungkin fluktuatif, tapi kenaikan atau penurunannya tidak terlalu jauh karena banyak faktor ya. Ada faktor hidup matinya miner kita, ada faktor internet akses kita putus nyambung, itu sangat berpengaruh sekali. Setidaknya apa yang saya sharing ini bisa menjadi gambaran supaya memahami cara kerja miner. Oke, sekarang selanjutnya kita ke menu monitoring. Oke, di sini monitoring, account hash rate dan sebagainya, ini perolehan kita. Kemudian di sini ada worker. Nah, ini yang sedang aktif ini worker 001. Keterangannya bla bla bla. Oke. Selanjutnya di sini ada menu reward. Oke, perhatikan ada menu reward ini. Oke, ini reward history. Jadi ini mulai kemarin saya memang sudah hidupkan tanggal 29 Desember 2019. Nah, ini perhatikan. Ini skor hash rate-nya. Kemudian ini adalah ini skor hash rate slash pool 4793 EHS, sedangkan ini adalah skor dari miner saya ya. Jadi rata-rata di atas 7000 terahash per second, 7 terahash per second atau 7000 gigahash per second sampai 7900 gigahash per second. Kemudian ini adalah perolehan mining bagian saya. Jadi mining itu ibaratnya sebuah pertambangan yang mana orang yang melakukan menambang itu ada banyak sekali orang, ratusan ribu. Nah, untuk mendapatkan satu blok itu yang dikerjakan ratusan ribu itu butuh kecepatan atau kekuatan daripada miner dengan istilah hash power. Itu selanjutnya kita kontribusi kita ini berapa persentase untuk memecahkan satu blok Bitcoin tersebut. Untuk saat ini terpantau akhir Desember 2019, saat ini tanggal 30 Desember 2019, satu blok itu nilai satu blok itu nilainya sekitar 12,7, 12,5, 12,6 ya. Ini nilai satu blok sebesar sekian, 12,5 BTC itu dibagi sekian ribu orang yang melakukan mining. Nah, kebetulan di sini kontribusi saya dengan 7,7 terahash per second. Nah, ini saya cuman dapat bagian, misalnya ini ya, skor saya 7,9 terahash per second, saya mendapatkan bagian 0,00002034 BTC. Tinggal kalikan nilai per hari ini 30 Desember. Nah, nilai Bitcoin saya adalah nilai Bitcoin atau Bitcoin rate saat ini adalah sekitar 100-an juta. 30 Desember 2019, satu Bitcoin nilainya 103.420.000 rupiah. Ini nggak beda jauh dengan penukaran yang lain ya. Misalnya kita lihat di exchange rate ini juga berapa sih nilai satu Bitcoin. Ini Bitcoinnya. Jadi ini satu Bitcoin. Oke, satu Bitcoin ini nilainya $7.400 US dollar atau 103.421.000. Nggak beda jauh ya dari exchange rate dengan bitcoin.io.
Nah ini kalau kita cek dari versi lain juga kurang lebih sama. Oke, ini contoh menggunakan Slush Pool versi aplikasi ya. Ini untuk memudahkan kita, jadi kita biarkan minernya hidup, kita bisa sambil tiduran. Nah, sambil tiduran lihat handphone, ada aplikasi namanya Slush Pool. Oke, di sini ini skor saya 7,5 terahash per second. Kemudian di sini confirm reward ini nilainya sekian 0,003. Ini yang belum terkonfirmasi 0,00009863. Ini nanti akan menjumlah, akan ditambahkan dengan confirm reward. Nah selanjutnya yang sudah confirm reward itu yang akan kita cairkan. All time reward ini sebagian sudah saya cairkan senilai 0,01001 BTC. Oke, kemudian dalam satu blok ini saya mendapatkan bagian kurang lebih 0,00001884 per hari dengan kecepatan 7, kurang lebih 7,5 terahash per second. Ini saya mendapatkan 14,0001452 BTC. Oke, kalau kita menghitung estimasi ya, satu miner saya ini saya mendapatkan berapa sih selama sebulan. Oke, ini kita estimasi per hari ini 0,000014. Nah ini kita coba kalkulasikan dengan Bitcoin IO. Ini miner saya ini 3 modul, tapi 2 modul yang saya aktifkan, jadi saya mendapatkan 0,0000 nolnya 3 kali 14527 atau Rp15.000. Ini dibagi 2 modul ini, kemudian dikali 3. Ini kalau 3 modul kita aktifkan semua mendapatkan Rp22.534 per hari. Kemudian ini dikalikan 30. Oke, ini perolehan miner saya ini sekitar 676.000. Nah ini belum termasuk biaya listrik ya guys. Jadi biaya listrik itu sekitar kurang lebihnya antara 30-50%. Nah ini nilainya cukup besar sekali, bahkan kita bisa tekor ini. Solusinya adalah kita harus punya genset non BBM, zero cost untuk listrik, atau numpang listrik di mana, atau kita bikin pembangkit listrik sendiri, terserah, whatever itu. Nah ini diantaranya bisa menggunakan solar cell, pasti modal hardware dulu ya, termasuk menggunakan kalau yang saya bikin power cycling ya, jadi perputaran listrik sehingga kita bisa mendapatkan zero cost, free biaya listrik. Jadi misalnya dengan miner ini, Watts Miner M3 ini 676.000 rupiah per bulan, ini langsung masuk kantong kita. Bayangkan jika ini satu alat, jika kita punya 10 alat, berarti per bulan penghasilan kita bisa 6.700.000 kurang lebihnya. Atau kita sebetulnya ini semua adalah perhitungan matematis ya, perhitungan matematis. Jadi ini 12 terahash per second. Misalnya kita ini penghasilan per bulan. Ini adalah mesin miner dengan 12 terahash per second. Coba kita hasil ini 675 ini kita bagi 12. Di miner kita ini
dengan 2 modul mendapatkan 0,0001457 14526, sorry. Oke, hasilnya 15.000 dibagi 2 dikali 3. Oke, ini per hari dikali 30. Oke, 675.000. Kemudian ini dengan 12 terahash per second, kita bagi 12. Oke, jadi kita menemukan formula atau rumus 1 terahash per second per bulan itu menghasilkan Rp56.000. Ini saat ini rate 100 jutaan ya, 1 BTC 100 jutaan rupiah. Nah selanjutnya ini jika misalnya kita punya mesin miner yang paling besar itu kecepatannya 333 terahash per second. Oke, kita kalikan 333. Jadi kita kalau punya punya miner dengan kecepatan 333 per second, terahash per second, maka per bulan kita akan mendapatkan profit sebesar Rp18.747.000. Itu contoh aja ya. Kalau punya miner lebih besar lagi pasti omsetnya lebih besar ya. Ini kalau di atas 15 juta sampai 20-an juta itu ya kurang lebih ya gaji manajer lah, paling tidak gaji manajer itu. Tapi kalau kita dengan investasi hardware miner, kita bisa duduk manis, cukup monitoring aja. Selanjutnya tiap bulan atau mau tiap minggu juga kita bisa mencairkan hasil perolehan ini. Masalahnya ada 2. Yang pertama adalah modal untuk membeli atau investasi untuk membeli miner, dan untuk soal biaya pemakaian listrik. Atau kita bisa investasi untuk membeli genset non BBM atau membangun pembangkit listrik tenaga surya ataupun tenaga air atau tenaga uap ataupun pembangkit listrik lainnya. Bagaimana agar kita bisa zero cost sehingga perolehan ini 100% masuk ke kantong kita. Kalau masih menggunakan PLN, estimasinya 30-50% buat bayar biaya listriknya. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sharing. Sampai ketemu di video tutorial saya yang lain. Sampai ketemu, sama saya Nathan Gustirian dari Surabaya, dan semoga bermanfaat video atau apa yang saya sharing ini. Oke, salam IT.